8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 6. Malam itu, Qin Ziyi tetap bersama Gu Yusheng selama 2 jam penuh. Ketika Gu Yusheng mengantar Qin Ziyi pulang, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Malam itu, untuk mengantar Qin Ziyi pulang, Gu Yusheng tidak menaiki sepeda seperti terakhir kali, tetapi ia mengeluarkan mobil dari garasi. Pada waktu itu, Qin Ziyi tidak tahu banyak tentang mobil, tetapi tetap ia merasa mobil yang dinaiki Gu Yusheng terlihat sangat keren. Beberapa tahun kemudian, ia baru tahu bahwa mobil itu adalah sebuah Audi yang berharga jutaan yuan. Setibanya di rumah Qin Ziyi membuka pintu mobil dan mengucapkan selamat tinggal pada Gu Yusheng, kemudian ia keluar dan menutup pintu. Ketika ia baru saja berjalan beberapa langkah menuju bangunan apartemennya, Gu Yusheng menurunkan jendela mobilnya dan berteriak padanya, "Sayang." Malam itu, Gu Yusheng memanggilnya, "Sayang," berulang kali, tetapi setiap kali ia mengatakannya, Qin Ziyi masih saja tersipu. Qin Ziyi berhenti di tempat dan berdiri memunggungi Gu Yusheng, terlalu malu untuk berbalik dan melihatnya. Qin Ziyi mendengar Gu Yusheng membuka pintu dan keluar dari mobil, kemudian menyalakan rokok dengan pemantik, dan setelah setengah menit, suaranya terdengar lagi dari belakang Qin Ziyi. "Maafkan aku pada waktu yang lalu, aku tidak bisa pergi ke bioskop denganmu karena ada beberapa urusan domestik." Malam itu, Qin Ziyi sudah mempertimbangkan untuk bertanya mengapa Gu Yusheng tidak datang pada hari itu, tetapi ia khawatir jika Gu Yusheng hanya tidak peduli dengan sebut saja kencan mereka, maka setiap kali ia ingin bertanya, ia mengurungkannya. Pada saat ini, dengan penjelasannya yang tiba-tiba, lompatan kebahagiaan memasuki hatinya. "Jika kau punya waktu luang hari Minggu, apakah kau masih ingin menonton film denganku?" Di jam yang sama. Sebelum Qin Ziyi membalikkan badan, Gu Yusheng mengulang kata-katanya, menanyakan apakah Qin Ziyi mempunyai waktu untuk nonton bersamanya pada pukul 3.30 di hari Minggu. Sukacita di dalam hati Qin Ziyi bagaikan sekuntum bunga, mekar dalam sekejap. Qin Ziyi merasa sangat senang sampai ia lupa menjawab Gu Yusheng, maka Gu Yusheng bertanya lagi, "Sayang, apakah kau punya waktu luang pada hari Minggu?" "Ya," dengan jawaban yang naluriah pada Gu Yusheng, Qin Ziyi menyadari keinginannya yang sangat terang-terangan dan hampir bisa merasakan detak jantung Gu Yusheng yang cepat. Tersipu sambil mulai berjalan, Qin Ziyi berkata dengan malu-malu kepada Gu Yusheng, "Sampai berjumpa hari Minggu," lalu berlari menuju bangunan apartemen. Tetapi sebelum ia berjalan terlalu jauh, Gu Yusheng memegang tangannya dan meletakkan secarik kertas di tangannya, sambil berkata, "Nomorku ada di situ, hubungi aku jika kau perlu sesuatu." Tangan Gu Yusheng begitu panas hingga Qin Ziyi merasa seperti terbakar dan segera melepaskan tangannya dari Gu Yusheng, kemudian ia mengangguk dan memegang kertas itu lebih erat lagi. Gu Yusheng berdiri di sana tanpa berkata-kata. Qin Ziyi berdiri di depannya, sambil menunduk, dan berkata, "Aku harus pergi." Gu Yusheng tidak menjawab, maka setelah setengah menit, Qin Ziyi memutuskan untuk pergi. Ketika Qin Ziyi baru saja berjalan melewatinya, Gu Yusheng memanggilnya lagi. "Sayang." 8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 7. Qin Ziyi berhenti, cemberut, kemudian berputar, hendak bertanya dengan kesal apakah Gu Yusheng bisa berhenti menyebutnya sayang. Namun, belum sempat ia bertanya, Gu Yusheng sudah membuka mulutnya dan berkata, "Aku akan mendaftar di Angkatan Darat pada hari Rabu mendatang." Qin Ziyi tiba-tiba membeku di saat ia memutar kepalanya. Mendaftar di Angkatan Darat, apakah maksudnya ia akan bergabung dalam Angkatan Darat? Ia lebih memilih untuk bergabung dalam Angkatan Darat daripada pergi ke universitas setelah ia lulus dari sekolah menengah. Mimpi yang ia ceritakan padaku bukanlah hanya sebuah mimpi untuk disimpan dalam pikirannya saja, tetapi sebuah tujuan yang ingin ia capai suatu hari nanti. Setelah waktu yang cukup lama, saat Qin Ziyi sudah kembali sadar dari rasa kagetnya, Qin Ziyi memutar kepalanya perlahan untuk melihat Gu Yusheng, dan kata-kata yang semula ingin ia katakan akhirnya tertekan keluar dari pikirannya karena apa yang baru saja Gu Yusheng katakan. Ketika Qin Ziyi sudah melihat Gu Yusheng baru saja meniupkan cincin asap, wajahnya tersembunyi di balik asap rokok. Qin Ziyi tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas, tetapi hanya bisa mendengar suaranya yang sangat tenang dan indah,
yang terdengar luar biasa merdu, aku akan pergi selama 5 tahun, dan aku tidak akan kembali ke Beijing paling tidak selama 5 tahun. 5 tahun, Gu Yusheng tak akan kembali ke Beijing selama 5 tahun. Itu berarti aku tak akan melihatnya selama 5 tahun. Memandang Gu Yusheng, Qin Ziyi memegang bajunya dengan lebih kencang, tetapi ia tidak berani bernapas, karena ia takut air matanya akan turun jika ia bernapas. Gu Yusheng memiringkan wajahnya dan menatap sejenak pada lampu jalan yang berada tidak jauh. Tampaknya ia masih punya sesuatu untuk dikatakan pada Qin Ziyi, tetapi pada akhirnya, Gu Yusheng hanya memutar kepalanya dan berkata, sampai berjumpa di akhir pekan ini. Lalu, Gu Yusheng memadamkan rokoknya setelah ia menarik napas panjang, membuangnya ke tempat sampah, dan berjalan kembali ke mobil. Ketika Qin Ziyi telah sadar dari rasa terkejutnya yang disebabkan oleh perkataan Gu Yusheng bahwa ia akan pergi selama 5 tahun, Gu Yusheng sudah menghilang dari pandangan Qin Ziyi. Selama hari-hari itu, Qin Ziyi menanggung rasa kebahagiaan yang bercampur dengan kesedihan. Qin Ziyi merasa bahagia atas kencannya dengan Gu Yusheng, tetapi sedih karena ia akan segera meninggalkan Beijing. Pada saat itu, Qin Ziyi selalu merasa bahwa Gu Yusheng mempunyai perasaan khusus padanya, karena jika tidak, lalu bagaimana ia bisa tahu alamat Qin Ziyi? Mengapa Gu Yusheng harus berjuang membelanya ketika Jiang Qianqian memaksanya untuk meminta maaf? Mengapa Gu Yusheng melindungi Qin Ziyi dari kekejaman tongkat golf ayahnya? Mengapa Gu Yusheng menceritakan pada Qin Ziyi tentang mimpi patriotiknya? Mengapa Gu Yusheng ingin pergi kencan dengannya berdua saja sebelum ia meninggalkan Beijing dan bahkan memberi Qin Ziyi nomor teleponnya? Tetapi hari itu, Qin Ziyi sudah pergi lebih cepat menuju bioskop seperti waktu yang lalu, dan Gu Yusheng tetap belum datang. Pada saat itu hujan turun sangat deras, Qin Ziyi berjalan selama lebih dari 1 jam, dan menemukan bilik telepon, tetapi ketika ia menelepon Gu Yusheng, jawaban yang ia terima hanyalah, nomor yang Anda putar sedang tidak aktif. Qin Ziyi tidak ingin percaya bahwa nomor yang Gu Yusheng berikan itu tidak benar-benar ada, maka ia mencoba lagi dan lagi, bahkan sampai nomor tersebut menempel erat dalam ingatannya, tetapi jawaban dari telepon itu tetap sama, nomor yang Anda putar sedang tidak aktif. 68 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 8. Pada hari itu, Qin Ziyi merasa sedih luar biasa. Ia tidak bisa menahan pikirannya bahwa Gu Yusheng melewatkan kencan dengannya 2 kali berturut-turut. Qin Ziyi merasa sangat sedih sampai ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia berpikir bahwa selama ia terus menelepon, Gu Yusheng pada akhirnya akan mengangkat telepon cepat atau lambat, tetapi sampai malam tiba dan lampu-lampu di kota menyala, nomor yang Gu Yusheng berikan masih tetap tak terjangkau. Akhirnya, setelah mendengar suara wanita mekanik jutaan kali, Qin Ziyi menjadi kecewa luar biasa dan terjongkok dengan telepon di tangannya, menangis dengan putus asa. Meskipun ini hanya sebuah mimpi, tangisan Qin Ziyi sangatlah jelas, bahkan menjadi semakin jelas, ketika akhirnya Qin Ziyi dibangunkan oleh seseorang. Nona, Nona. Setelah beberapa saat, Qin Ziyi membuka matanya perlahan dan melihat si pengurus rumah, sedang berdiri di dekat tempat tidur dengan khawatir. Setelah melihat Qin Ziyi terbangun, pengurus rumah mengambil napas dalam. Nona, Anda membuat saya sangat ketakutan. Saya perhatikan Anda tidak biasanya bangun sesiang ini, maka saya datang untuk melihat Anda, tetapi saya hanya melihat Anda menangis. Qin Ziyi mengedipkan matanya, kemudian menaikkan tangan untuk menghapus wajahnya yang penuh garis-garis air mata. Ternyata suara tangisan yang baru saja didengarnya bukan hanya di dalam mimpinya, tetapi juga dalam ketanyaannya. Nona, apakah Anda menangisi kenangan yang pahit? Mengapa Anda begitu sedih? Pengurus rumah memberikan secangkir air hangat kepada Qin Ziyi. Qin Ziyi menerima cangkir itu dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus rumah. Setelah ia meminum setengah dari cangkir itu, ia menjawab, tidak, hanya sebuah mimpi buruk. Mimpi buruk apa yang membuatmu ketakutan seperti ini? Pengurus rumah masih penasaran. Qin Ziyi tidak menjawabnya kali ini, sebaliknya memandang pada sinar matahari yang cerah di luar jendela, yang berarti ini sudah hampir siang hari. Qin Ziyi berkata, aku lapar, tolong pergilah ke bawah dan siapkan makanan untukku. Aku akan turun setelah mandi. Melihat bahwa Qin Ziyi tidak ingin memberitahunya lagi, pengurus rumah tidak melanjutkan bertanya, tetapi setuju dan membawa cangkir keluar dari ruang tidur. Setelah pengurus rumah pergi,
Qin Ziai berbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung sejenak, kemudian meraba wajahnya, keluar dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Qin Ziai tidak menghapus rias wajahnya pada malam sebelumnya, dan ia juga menangis, sehingga wajahnya sekarang seperti palet warna, kekacauan yang tak tertahankan untuk dilihat. Qin Ziai membutuhkan banyak waktu untuk membersihkannya. Setelah ia memakai rias mata yang biasa dipakai Liang Douzhou di depan cermin, ia berdiri dan berjalan ke bawah. Turun di lantai 1, Qin Ziai mendengar suara pengurus rumah, maka ia memandang padanya. Pengurus rumah sedang berbicara di telepon. Nona Liang, ia sudah bangun dan tampak baik-baik saja. Tetapi aku baru masuk ke dalam kamarnya dan ia menangis. Tentang apa? Ia berkata ia mendapatkan mimpi buruk. Sebelum Qin Ziai menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba melihat Qin Ziai berjalan turun, maka ia berkata di telepon, Tuan Gu, Nona Liang ada di sini, silakan Anda berbicara dengannya. Berkata demikian, pengurus rumah meletakkan telepon pada tangan Qin Ziai, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. 69 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 9. Nona, ini adalah Tuan Gu, kata pengurus rumah. Ia mengangkat tangan Qin Ziai yang sedang memegang telepon, mengarahkannya ke telinga Qin Ziai. Sebelum Qin Ziai berbicara di telepon, suara Gu Yuseng yang dingin dan acuh tak acuh terdengar. Tidak perlu, aku tidak menelepon untuk Qin Ziai, aku hanya ingin menanyakan padanya berapa biaya pengobatannya kemarin. Aku akan minta sekretaris untuk mengirimkan uang padanya, aku tidak ingin berhutang apa-apa padanya, jika seandainya ia akan terus menggunakan alasan ini untuk menggangguku. Qin Ziai baru saja hendak menyapanya, tetapi ketika ia mendengar apa yang Gu Yuseng katakan kepada seseorang yang ia sangka pengurus rumah, Qin Ziai tiba-tiba tercekat, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena tidak ada yang menjawabnya, Gu Yuseng tampaknya menyadari siapa yang berada di telepon, maka ia berkata lagi bahkan dengan semakin acuh tak acuh, kau pasti sudah mendengar apa yang baru saja kukatakan, jadi beritahu jumlahnya pada pengurus rumah dan biar ia memberitahuku. Kemudian Gu Yuseng menutup telepon tanpa keraguan. Qin Ziai memegang telepon dengan bingung dan meletakkannya kembali setelah beberapa saat. Melihat Qin Ziai meletakkan telepon kembali, pengurus rumah segera tersenyum kepadanya sambil berkata, Nona, apa yang dikatakan Tuan Gu pada Anda? Ini pertama kalinya dia menelepon dan bertanya apakah Anda baik-baik saja. Tampaknya Tuan Gu juga peduli pada Anda. Mari kita makan sarapan saja. Qin Ziai memotong perkataan pengurus rumah tanpa emosi lalu berjalan menuju ruang makan. Sebenarnya, ketika Qin Ziai berjalan turun ke lantai dasar dan mendengar pengurus rumah sedang menjelaskan keadaannya pada Gu Yuseng, Qin Ziai sempat merasa senang, karena seperti pengurus rumah, ia pun berpikir jika Gu Yuseng khawatir akan keadaannya. Tetapi tidak, ia hanya ingin mengganti biaya pengobatannya dan memperjelas batas di antara mereka. Mungkin karena mimpi-mimpi tentang masa lalu yang baru-baru ini ia alami, Qin Ziai terus hanyut dan mengingat apa yang terjadi tadi ketika sarapan. Apa yang terjadi setelah Gu Yuseng melewatkan lagi kencan kedua mereka sebenarnya lebih sederhana dari apa yang terjadi dalam mimpi-mimpinya. Sejak Gu Yuseng pergi, Qin Ziai tidak pernah melihat Gu Yuseng selama 4 tahun penuh, maka ia tidak tahu kemana Gu Yuseng pergi ataupun apa yang ia kerjakan. Dari waktu ke waktu, Qin Ziai berjalan-jalan di sekitar mansion keluarga Gu, tetapi ia tidak pernah kebetulan berpapasan dengan Gu Yuseng. 4 tahun kemudian, Qin Ziai akhirnya bertemu lagi dengannya karena orang tua Gu Yuseng meninggal. Qin Ziai mendengar berita itu dari Su Wenwan, yang, tentu saja, diberitahu oleh Wu Hao. Ayah Gu Yuseng telah membunuh ibunya, kemudian menghabiskan nyawanya sendiri dengan meminum racun. Pada waktu itu, Qin Ziai sudah kuliah dan sedang menghadiri sebuah pertemuan di Shanghai. Mengetahui Gu Yuseng akan kembali ke Beijing untuk menghadiri pemakaman, Qin Ziai segera meninggalkan Shanghai satu malam untuk pergi ke Beijing, dengan tujuan utama bertemu dengan Gu Yuseng. Keluarga Gu adalah sebuah keluarga yang besar di Beijing, dengan properti dan jumlah anggota keluarga yang tak terhitung banyaknya. Sedangkan Qin Ziai terlahir dari keluarga yang sederhana di mana tak satu pun mengenalnya, sehingga ia tidak dapat masuk ke dalam mansion keluarga Gu. Qin Ziai menunggu di pintu gerbang mansion keluarga Gu selama 3 hari 3 malam, hanya untuk melihat Gu Yuseng 1 kali dari kejauhan. Kali berikutnya ia melihat Gu Yuseng adalah 2 tahun yang lalu.
Qin Ziyi mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah pesta amal bersama dengan guru pascasarjananya. Hari itu, Gu Yuseng kebetulan ada di sana, mengenakan setelan hitam ramping dipasangkan dengan kemeja putih sederhana, dengan kerah diluruskan dan manset terkancing, yang membuatnya semakin terlihat elegan dan menawan. Seperti pada saat pemakaman, karena Gu Yuseng selalu dikelilingi oleh banyak pejabat dan orang-orang kaya, Qin Ziyi tak bisa mendekat kepadanya, sampai ketika ia pergi ke kamar kecil. Ketika Qin Ziyi berjalan keluar, ia melihat Gu Yuseng sedang berbicara dengan seorang lelaki. Qin Ziyi berdiri di kejauhan, memandang Gu Yuseng dengan penuh hasrat, seperti ia ingin menebus waktu selama 6 tahun di mana ia tak bisa bertemu dengannya. Kemudian ia berjalan ke arah Gu Yuseng dengan keberanian yang muncul entah dari mana. Qin Ziyi sudah mempersiapkan banyak pertanyaan untuk Gu Yuseng, seperti bagaimana kabarnya setelah bertahun-tahun dan apakah ia mempunyai pacar, tetapi pertanyaan yang paling ingin ia tanyakan adalah, mengapa dulu ia tidak datang pada hari kencan mereka. 78 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 10. Akan tetapi, ketika Qin Ziyi sudah berdiri di hadapan Gu Yuseng tanpa berkata apa-apa, Gu Yuseng memalingkan kepalanya dan bertanya pada lelaki di sebelahnya, siapakah dia? Qin Ziyi terkejut, dan semua kata-kata di bibirnya tiba-tiba lenyap. Lelaki yang berdiri di sebelahnya melihat pada Qin Ziyi dengan penuh keraguan, kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku juga tidak tahu siapa dia. Gu Yuseng menundukkan kepalanya tanpa berkata-kata dan meletakkan rokok pada mulutnya, mengisap perlahan. Ia mematikan rokoknya dan membuangnya ke tempat sampah, sambil berkata pada lelaki itu, mari kita masuk saja. Kemudian ia pun berjalan melewati Qin Ziyi, dengan tenang. Ketika Gu Yuseng sudah benar-benar hilang dari pandangannya, Qin Ziyi sekali lagi kehilangan kendali, persis seperti waktu yang lalu. Ia tiba-tiba berbalik dan berteriak dari belakang, Gu Yuseng. Gu Yuseng dan teman-temannya berhenti bersama-sama, ia berbalik dengan perlahan, dan melihat pada Qin Ziyi dengan ekspresi yang tenang dan acuh tak acuh, seperti ia tak pernah melihat Qin Ziyi sebelumnya. Gu Yuseng tidak berbicara, hanya memandangnya seperti orang asing, ketika Qin Ziyi hampir kehabisan semua kekuatannya untuk mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, Gu Yuseng, kau tidak ingat padaku. Gu Yuseng melihat Qin Ziyi sejenak, ia seperti berusaha keras untuk mengingat apakah ia sungguh mengenal Qin Ziyi. Setelah 1 menit berlalu, Gu Yuseng berkata dengan nada sopan dan dingin, maafkan aku, Nona, aku benar-benar tidak merasa kenal denganmu. Kemudian ia menundukkan kepalanya untuk menunjukkan penyesalan dan pergi tanpa keraguan. Teman Gu Yuseng terlihat sangat penasaran. Ia melihat pada Qin Ziyi selama beberapa saat, kemudian mengikuti Gu Yuseng dan berkata, kau tidak mengenalnya. Sungguh. Aku tidak ingat, Gu Yuseng menjawab. Benar, dengan wajah tampanmu, kau selalu menarik perhatian banyak gadis. Mungkin ia hanya mencoba menggodamu. Mungkin, suaranya seanggun biasanya, tetapi kata-kata yang diucapkannya hampir membuat Qin Ziyi menangis. Mungkin, Gu Yuseng hanya menganggap pertanyaannya sebagai cara untuk menggodanya. Selama 6 tahun, lelaki yang sudah ia cari dan rindukan itu tidak mengingatnya sama sekali. Seseorang yang ia nantikan selama ini sudah melupakannya. Rasanya, seluruh darah dalam tubuh Qin Ziyi membeku secara tiba-tiba, dan ia kehilangan seluruh perasaannya. Ia hanya bisa mendengar lagu yang diputar di pesta. Duniaku berubah untukmu sedikit demi sedikit, hari demi hari, tetapi kau tak pernah melihat. Qin Ziyi membenamkan dirinya dalam kenangan masa lalu hingga terhanyut, maka pengurus rumah mengulurkan tangannya dan menggerakkannya di depan mata Qin Ziyi sambil berkata, Nona. Nona. Qin Ziyi memutar matanya untuk mencegah dirinya menangis, kemudian tersenyum lembut pada pengurus rumah. Nona, apakah kau masih ingin makan sesuatu? Tidak. Qin Ziyi menggelengkan kepalanya, meletakkan sumpit, dan berdiri, lalu ketika ia mengingat apa yang baru saja Gu Yuseng katakan di telepon, ujung-ujung jarinya sedikit gemetar, dan ia pun menyebutkan jumlahnya pada pengurus rumah. Selanjutnya bab 71 cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan 1.